warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait materi kelas 10 KD 3.3 tentang ragam gejala sosial dengan subtema penyimpangan sosial. Tujuan pembelajaran kali ini untuk mengetahui apa itu penyimpangan dan penyebab-penyebab penyimpangan sosial. Tentu, kita semua sering mendengar kata-kata penyimpangan sosial. Seperti si A melakukan penyimpangan atau si B melakukan penyimpangan. Sebenarnya apa sih penyimpangan sosial itu? Jadi, secara umum, penyimpangan merupakan suatu tindakan yang melanggar nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi, segala sesuatu tindakan yang melanggar nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat disebut penyimpangan sosial. Namun, setiap daerah dikatakan suatu tindakan menyimpang itu berbeda-beda, tergantung nilai dan norma yang berlaku. Sebagai contoh, di Indonesia dan di Amerika. Di Indonesia, minum minuman keras merupakan suatu tindakan yang menyimpang bagi sebagian daerah. Namun di Amerika, minum minuman keras itu merupakan suatu tindakan hal yang biasa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait teori-teori penyebab penyimpangan sosial. Yang pertama, ada teori sosialisasi yang tidak sempurna. Yang kedua, ada teori subkebudayaan yang menyimpang. Yang ketiga, ada teori labeling. Yang pertama, kita akan membahas terkait sosialisasi yang tidak sempurna. Tentu kita tahu bahwa sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer nilai dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Nah, sosialisasi ini dilakukan oleh agen-agen sosial. Siapa aja sih agen sosial tersebut? Salah satunya ada keluarga, sekolah, dan juga media massa. Untuk kali ini, saya akan mengambil contoh keluarga. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan video berikut. Bagus ya, bagus. Pulang sekolah kakinya di atas meja, main game lagi. Bukannya bantuin orang tua, malah main game terus. Habisin aja sih. Gak usah ganggu sana lah. Orang tua gangguin aja. Aduh pak, kelakuan anak bapak. Ini pasti niru bapak. Bapak kerjanya cuma mabuk, minum, berjudi. Anak sama bapak sama aja. Padahal kan mendidik itu tugasnya ibu, bukan bapak. Malah nyalahin bapak. Aneh. Istri cewek. Kita tahu bahwa keluarga merupakan tempat sosialisasi yang pertama dan utama bagi anak, yaitu penanaman nilai dan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Namun, kita bisa melihat dari video tadi bagaimana sosialisasi yang tidak sempurna terjadi dalam keluarga, di mana ibu tidak mengajarkan bagaimana etika yang baik ketika berbicara, dan bapaknya melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sehingga anaknya akan cenderung melakukan penyimpangan sosial. Lebih berbahayanya lagi, ketika anak merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya, maka dia akan mencari kegiatan yang negatif, yaitu seperti minum minuman keras atau bahkan narkoba untuk menghibur dirinya sendiri.
Yang kedua, kita akan membahas teori penyimpangan subkebudayaan menyimpang. Jadi, menurut teori ini, seseorang melakukan penyimpangan karena berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang menyimpang atau memiliki subkebudayaan menyimpang. Jadi awalnya seseorang itu berkelakuan baik, tapi karena dia bergaul dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang menyimpang, maka dia akan terbawa untuk melakukan penyimpangan. Untuk lebih lanjutnya, coba perhatikan video berikut. Weh, Sal, mau kemana Sal? Jo, mau sekolah? Wah, rajin sekali. Mending kesini aja Sal. Itu teman-teman lagi pada ngumpul. Aku takut dimarahin Jo. Gimana ya? Yaudah deh. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Weh, tamu kehormatan. Kamu bolos sekolah ya Sal? Gak apa-apa sini. Gabung sama kita-kita. Itu si Bayu lagi ambil itu biasa. Minum-minum. Duduk, silakan duduk. Tunggu. Bro, minumannya sudah sampai bro. Ada tamu. Ini minuman. Ini aku coba. Tapi rasanya aneh. Aduh, kok aku pusing ya. Bro, aku mau pamit dulu ya. Lu udahan. Oke, besok lagi ya. Ya kan, baik? Oh iya, oke, siap. Ya, besok aku ikut lagi. Asik ternyata. Aduh. Aku pusing. Aku tak pamit dulu. Oke Sal, hati-hati di jalan. Jangan lupa besok lagi. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana Isal yang tadinya anak baik-baik kemudian dia berinteraksi dengan teman-temannya atau kelompok-kelompoknya yang sudah menyimpang, maka dia akan melakukan sebuah penyimpangan tersebut yang dinamakan dengan subkebudayaan yang menyimpang. Orang menyimpang karena berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian yang ketiga yaitu teori labeling, di mana seseorang melakukan sebuah penyimpangan karena mendapatkan cap atau label dari masyarakat. Pada awalnya seseorang tersebut tidak ingin melakukan penyimpangan tersebut, tapi karena mendapatkan label dan stigma dari masyarakat bahwa dia mendapatkan label yang buruk, maka dia akan melakukan tindakan penyimpangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Itu kan si Bayu ya, yang habis keluar dari penjara. Kemarin habis nyuri itu. Pasti kalau dia kembali ke desa ini pasti bakal nyuri lagi dia. Aku juga jadi ngeri kalau dia kembali ke desa ini, nanti barang-barang kita jadi hilang dong. Ngeri. Kita harus sering jaga-jaga ya. Padahal aku sudah ingin berubah. Tapi kenapa mereka masih menganggap aku sebagai pencuri? Kenapa? Kalau kayak gini caranya, mending aku mencuri lagi, biar mereka merasakan apa yang aku rasakan. Sial. Dari video tadi, kita bisa melihat bagaimana Bayu mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakatnya.
di mana sebenarnya Bayu ingin berubah. Dia sudah punya niatan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Namun masyarakatnya masih melabelinya sebagai seorang penjahat. Sehingga karena rasa kecewa, Bayu melakukan tindakan kejahatan tersebut lagi. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya dulu seorang preman di sebuah pasar. Awal saya kenapa bisa terjun ke dunia preman, dulu orang tua saya merupakan keluarga yang broken home. Orang tua saya selalu bertengkar, merebutkan ini, merebutkan itu. Akhirnya, karena saya merasa kesal dan saya merasa kurangnya kasih sayang dari orang tua, kemudian saya kabur dari rumah. Saat perjalanan saya kabur dari rumah, saya bertemu dengan seseorang, sebut saja Mr. X. Saya bertemu dengan Mr. X, kemudian Mr. X mengajak saya untuk bertemu dengan teman-temannya. Mulai disitulah saya mengenal dunia-dunia malam. Terus saya juga mengenal minum-minuman, mabuk-mabukan, klub, bahkan sampai narkoba. Selain itu saya juga sering melakukan kejahatan dengan kelompok-kelompok Mr. X tadi, seperti mencuri, merampok, bahkan saya sering memalak di pasar. Namun semua itu berubah ketika saya bertemu dengan seseorang, sebut saja Y. Saya bertemu dengan Y, kemudian Y mengajak saya untuk menuju ke jalan yang lurus. Awalnya saya merasa aneh dan merasa risih, namun kelamaan di dalam diri saya itu saya merasa terketuk gitu, dan saya juga merasa sadar bahwa selama hidup ini saya selalu berbuat kejahatan. Apakah saya akan seperti ini terus kayak gitu? Sempat saya ingin menemui Mr. Y untuk mengajari saya terkait tentang agama, mengenal Tuhan. Namun terkadang ada cibiran atau godaan dari teman-teman saya, seperti, alah kamu udah mantan preman, banyak dosanya gitu, rumah tempatmu nanti gak bakal terima, mending kayak gini saja gitu, dan lain sebagainya. Seperti selalu mengajak ke kesenangan di dunia seperti itu. Awalnya saya ragu, terus saya kembali ke jalan yang sesat lagi, tadi mengikuti teman-teman saya. Namun saya tetap merasa gelisah gitu. Saya merasa apakah ini jalan yang benar. Akhirnya saya membulatkan tekad untuk bertemu dengan misteri. Akhirnya misteri mengajari saya bagaimana mengenal Tuhan dan menjadi manusia yang lebih bermartabat, menjadi manusia yang benar-benar manusia. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa tidak ada kata terlambat, bahwa baik dan buruknya seseorang itu sebenarnya pilihan dari orang tersebut. Pasti setiap orang memiliki hati nurani, tergantung bagaimana dia mau mengikuti hati nuraninya atau mengikuti hasratnya. Mungkin segitu cerita dari saya, pengalaman hidup saya selama saya tadi masih tersesat hingga sekarang. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa komen di bawah ini. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.